Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jalani, NIM 2011106186, kelas D11 semester 4, Prodi PGSD. Baik, langsung saja kita ke materinya. Saya akan menjelaskan materi tentang metode tanya jawab. Nah, yang pertama ini kita akan membahas pengertian metode tanya jawab. Di sini ada beberapa menurut para ahli tentang pengertian metode tanya jawab. Nah, yang pertama itu menurut Dr. Andes Roestia NK, metode tanya jawab adalah suatu cara mengajar di mana guru dan siswa aktif bersama. Guru bertanya, siswa memberikan jawaban. Siswa mengemukakan pendapat ide baru dan dengan ini guru bertujuan. Selanjutnya menurut Dr. Andes Suetomo, metode tanya jawab adalah suatu metode di mana guru menggunakan atau memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa menjawab. Atau sebaliknya siswa bertanya pada guru dan guru menjawab pertanyaan siswa. Selanjutnya menurut Saipu B, metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama oleh guru kepada siswa, tapi dapat pula dari siswa kepada guru. Selanjutnya menurut Armai Rief, metode tanya jawab adalah suatu teknik penyampaian pembelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan atas suatu metode di dalam pendidikan di mana guru bertanya sedangkan siswa menjawab tentang materi yang diperoleh. Selanjutnya itu ke langkah-langkah metode tanya jawab. Yang pertama itu merumuskan tujuan tanya jawab sejelas-jelasnya dalam bentuk dan tujuan khusus dan berpusat pada tingkah laku peserta didik. Yang kedua itu mencari alasan pemilihan metode tanya jawab. Yang ketiga, menetapkan kemungkinan pertanyaan yang akan dikemukakan. Yang keempat, menetapkan kemungkinan jawaban untuk menjaga agar tidak menyimpang dari pokok persoalan. Dan yang terakhir itu menyediakan kesempatan bertanya bagi peserta didik. Oke, yang selanjutnya itu kelebihan metode tanya jawab. Di sini ada beberapa kelebihan metode tanya jawab. Yang pertama itu, pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Bahkan, siswa yang sedang terhibut sekalipun, apabila guru melontarkan sebuah pertanyaan, biasanya keributan langsung berubah menjadi tenang kembali. Siswa yang mengantuk biasanya segera kembali tegar dan hilang kantuknya. Selanjutnya itu merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya ingatnya. Selanjutnya, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Selanjutnya, metode ini dapat mengetahui kemampuan berpikir siswa dan kesistematisnya dalam mengemukakan pokok-pokok pikiran dalam jawabannya. Selanjutnya itu, metode ini dapat mengetahui sampai jauh mana penguasaan siswa tentang apa yang sedang dan atau telah dipelajari. Dengan demikian, dapat pula dijadikan sebagai bahan introspeksi bagi guru dalam hal cara mengajar yang telah dilakukannya. Dan yang terakhir itu, metode ini dapat dijadikan sebagai pendorong dan pembuka jalan bagi siswa untuk mengadakan penelusuran lebih lanjut atau dalam rangka belajar kepada berbagai sumber belajar seperti buku, majalah, surat kabar, kamus, ensiklopedia, laboratorium, video, masyarakat, alam, dan sebagainya. Oke, selanjutnya itu kekurangan metode tanya jawab. Yang pertama itu, siswa sering merasa takut apabila kalau guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dan menciptakan
suasana yang tidak tegang dan akrab. Yang kedua, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa. Yang ketiga, waktu sering banyak terbuang, terutama apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan sampai 2 atau 3 orang. Yang keempat, guru masih tetap mendominasi proses belajar mengajar. Biasanya guru kurang terbuka dalam arti ingin jawaban siswa selalu sesuai dengan keinginannya. Yang kelima, siswa yang tidak bisa atau salah menjawab pada waktu itu belum tentu ia bodoh. Siapa tahu karena sebabnya oleh tergesa-gesa menjawab, kurang waktu untuk memikirkan jawabannya, atau kurang mempelajari materi yang sedang atau telah dibahas pada waktu lain. Apabila jumlah siswa puluhan, tidak mungkin cukup waktu untuk memberikan pertanyaan kepada siswa. Yang keenam itu sering menjawab diborong oleh sejumlah kecil siswa yang menguasai dan senang berbicara, sedangkan banyak siswa lainnya tidak memikirkan jawabannya. Dan yang terakhir itu, dengan menjawab kadang-kadang pembicaraan menyimpang dari pokok persoalan. Bila dalam mengajukan pertanyaan, siswa menyinggung hal-hal lain walaupun masih ada hubungannya dengan pokok yang dibicarakan. Dalam hal ini, sering tidak terkendalinya sehingga membuat persoalan baru. Yang selanjutnya itu cara mengatasi kelemahan metode tanya jawab. Di sini ada 4 cara. Yang pertama, jumlah siswa pada kelas tidak boleh lebih dari 40 siswa. Yang kedua, siswa tidak aktif harus diminta mengulangi jawaban siswa yang benar dan beri penguatan bila dilakukan dengan benar. Yang ketiga, guru harus terampil dalam mengemukakan pertanyaan. Yang keempat, pertanyaan-pertanyaan harus disusun mulai dari yang mudah sampai dengan yang sukar, agar siswa yang kurang pintar juga mampu menjawab pertanyaan. Selanjutnya itu contoh penerapan metode tanya jawab. Nah, yang pertama itu ada persiapan. Di dalam persiapan ini ada 4 yang harus dilakukan, itu yang pertama menentukan topik, yang kedua merumuskan tujuan pembelajaran khusus atau TPK, yang ketiga menyusun pertanyaan secara tepat sesuai dengan TPK tertentu, yang keempat identifikasi pertanyaan yang mungkin diajukan siswa. Selanjutnya ke pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan ini ada 9. Yang pertama, ditunjukkan kepada siswa tujuan pembelajaran khusus TPK. Kedua, mengkomunikasikan penggunaan metode tanya jawab. Siswa tidak hanya bertanya tetapi juga menjawab pertanyaan guru maupun siswa lain. Yang ketiga, guru memberikan permasalahan sebagai bahan persepsi. Yang keempat, guru mengajukan pertanyaan ke seluruh kelas. Kelima, guru harus memberikan waktu yang cukup untuk menjawab sehingga dapat dirumuskan secara sistematis. Yang keenam, jawaban harus berlangsung dalam suasana yang tenang dan bukan dalam suasana yang tegang dan penuh persaingan yang tidak sehat di antara para siswa. Yang ketujuh, pertanyaan dapat ditunjuk pada siswa atas seluruh kelas. Guru perlu mengunggah siswa yang malu atau pendiam, sedangkan siswa yang pandai dan berani menjawab perlu dikendalikan untuk memberi kesempatan pada yang lain. Yang ke-8, guru agar setiap pertanyaan hanya berisi satu masalah saja. Dan yang terakhir itu, pertanyaan ada beberapa macam, yaitu pertanyaan pikiran, pertanyaan mengungkapkan pengetahuan yang dikuasai, dan pertanyaan yang meminta pendapat, perasaan, sikap, serta pertanyaan yang hanya mengungkapkan fakta-fakta saja. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.